Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji milik Allah yang telah mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan, telah memberikan kepada kita kenikmatan yang agung dan berkah. Sholawat ma'asalam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua menuju zaman keimanan, keislaman, dan keihsanan. Selamat datang di program Karim, kajian Ramadan penuh inspirasi dan menyenangkan untuk keluarga besar MI Ma'arif Satu Gesing. Pada kesempatan ini di program Karim kami akan menyampaikan pentingnya melalui Ramadan dengan hati yang bersih. Ananda tercinta dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, di bulan Ramadan ini adalah momentum kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari juz 1 halaman 16, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jika ampunan Allah sudah kita raih dengan menghidupkan bulan Ramadan, dengan memperbanyak amal ibadah, puasa di bulan Ramadan, menjalankan sholat, menunaikan zakat, bersedekah, maka perlu juga untuk kita mendapatkan ampunan dari sesama manusia, khususnya kepada orang yang pernah kita zalimi. Ampunan Allah bisa didapatkan di akhirat, akan tetapi ampunan manusia tidak didapatkan di akhirat, sehingga harus kita upayakan untuk mendapatkannya dengan cara apapun. Hal ini menekankan pentingnya bahwa kita melalui Ramadan harus dengan menjaga hati yang bersih. Dalam riwayat lain, Imam Al-Bukhari menyampaikan siapa saja yang memiliki kezaliman terhadap kehormatan orang lain atau sesuatu lainnya, hendaklah meminta maaf darinya hari ini sebelum hari kiamat, di mana dinar dan dirham tidak berlaku lagi. Jika dia memiliki amal sholih, maka amalnya akan diambil sesuai kadar kezalimannya. Jika pelaku tidak memiliki amal kebaikan, maka dosa korbannya yang akan diambil dan ditanggungkan kepada pelaku yang menzaliminya. Disinilah pentingnya kita menjaga hati kita untuk tetap bersih dan sehat. Mengutip pendapat dari Imam Al-Ghazali bahwa hati terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah hati yang sehat dan menyelamatkan. Yang kedua, hati yang sakit. Adapun yang ketiga adalah hati yang mati. Seperti apa hati yang sehat dan menyelamatkannya? Adalah hati yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya adalah mereka yang
punya keimanan yang kokoh, ahli bersyukur, tidak serakah, kehidupannya tentram, khusyuk dalam beribadah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya dinamis, dan ketika melakukan kesalahan langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan hati yang kedua adalah hati yang sakit, adalah di mana hati seseorang masih mempunyai keimanan, masih mempunyai ketakwaan kepada Allah, namun ada titik-titik noda kemaksiatan ataupun dosa yang dia lakukan. Ciri-ciri orang yang berhati sakit yaitu dia merasa mudah gelisah, jauh dari ketenangan, mudah marah, tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, selalu merasa kurang, tidak bisa menghargai apa yang dilakukan orang lain, dan kehidupannya tidak nyaman, baik lahir maupun batin. Dan golongan yang ketiga adalah hati yang mati, di mana hati telah mengeras dan membatu karena terlalu banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Mutaffifin surat ke-83 ayat 12 sampai dengan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Idza tutsla 'alaihi ayatuna qala asyatirul awwalin. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa, yang apabila dibacakan ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongeng orang-orang yang dahulu. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Pemirsa dan Ananda semuanya, setidaknya ada 5 hal dalam kita menjaga hati. Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Kedua, membiasakan diri dalam keadaan yang tidak kenyang atau memperbanyak berpuasa. Yang ketiga, beribadah di waktu malam, baik dengan sholat malam, berzikir, ataupun membaca Al-Quran. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya dengan waktu sahur. Kelima, berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang dapat membimbing dan menjadi cermin kehidupan yang lebih baik. Semoga kita diberi kekuatan dan kelapangan hati untuk meminta dan memberi maaf pada bulan Ramadan yang suci ini, sehingga kondisi hati dan jiwa kita bersih dari segala dosa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan sudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Amin amin ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.